Pengen belajar laporan keuangan tapi udah pusing duluan? Pengen pinter ngelola keuangan dengan lebih menyenangkan? Halo, nama saya Fahmi dan selamat datang di Catatan Cuan. Catatan Cuan adalah permainan untuk 2-5 pemain. Sebagai pebisnis handal di kotamu, pemain akan saling berkompetisi untuk memproduksi dan mengekspor barang-barang ke negara-negara tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk memulai permainan, letakkan papan utama di tengah area permainan. Kemudian, letakkan kubus barang dan kartu uang di samping papan permainan. Kocok kartu aset dan letakkan 3 kartu secara terbuka di area pasar aset. Letakkan sisanya secara tertutup di samping papan permainan. Kocok kartu negara, kemudian ambil 17 kartu. Kemudian, letakkan 5 kartu secara terbuka di area pelabuhan. Letakkan sisanya secara tertutup di samping papan permainan. Letakkan kartu IMF, kartu investasi, kartu box, dan semua pion pekerja sesuai lokasi di papan permainan. Letakkan juga penanda ronde di angka 1. Bagikan player board, uang 20M, 1 kartu box, 1 kubus barang yang diambil secara acak, dan 2 pion pekerja sesuai warna sebagai modal awal. Terakhir, berikan kartu pemain pertama pada pemain yang sudah membuka usaha paling lama atau tentukan secara acak. Sekarang kita sudah siap bermain catatan cuan. Setiap ronde akan terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan, eksekusi, dan clean up. Pada fase perencanaan, pemain akan meletakkan 1 pekerja di setiap slot pada lokasi di papan permainan, secara bergantian mulai dari pemain pertama. Sebagian lokasi memiliki jumlah slot pekerja yang terbatas. Beberapa lokasi lainnya tidak memiliki batasan jumlah pekerja yang dapat menempatinya. Setelah semua pemain meletakkan semua pekerja miliknya, permainan berpindah ke fase selanjutnya, fase eksekusi. Di fase eksekusi, pemain akan menjalankan kemampuan lokasi di mana pekerjanya berada, dari lokasi paling kiri ke paling kanan, dimulai dari pemain pertama. Dengan pergi ke ibu bapak mertua famili alias IMF, kamu bisa mendapatkan pinjaman 10M. Tidak ada bunga maupun bagi hasil atas pinjaman tersebut. Namun, pinjaman wajib dikembalikan di akhir ronde 4 atau ronde 8. Bila kamu pergi ke investor, kamu bisa mendapatkan dana 20M. Kamu harus membayar bagi hasil sebesar 2M untuk setiap produk terjual kepada masing-masing investor. Ambil kartu sebagai tanda kamu telah melakukan pinjaman atau mendapatkan dana investasi. Di pasar aset, kamu bisa membeli aset yang dapat langsung digunakan sampai akhir permainan. Masing-masing aset dapat memberikan manfaat yang unik. Di vendor box, kamu bisa membeli box dengan harga 3M per kartu box. Lanjut ke konveksi dan percetakan. Kamu bisa membeli kubus barang biru dan hijau di konveksi atau kubus barang merah dan kuning di percetakan seharga 2M per kubus. Kamu bisa mengunjungi pabrik untuk memproduksi produk jadi yang terdiri dari 1 kartu box dan 2 kubus barang. Biaya produksi sebesar 1M untuk membuat 1 produk. 1 pekerja dapat memproduksi hingga 4 produk. Pemain juga bisa mendapatkan pekerja tambahan dengan mengunjungi bursa kerja. Ambil 1 pekerja baru dari suplai untuk setiap pekerja milikmu yang datang ke bursa kerja. Terakhir, pemain dapat mengekspor produk yang dimiliki ke negara tujuan. Pemain dapat menjual produk ke negara sesuai slot dermaga yang ditempati dan semua kartu negara yang ada di bawahnya. Sebelum melakukan penjualan, pemain dapat menambah akses penjualan dengan membayar biaya 2M untuk setiap tambahan akses ke dermaga di atas slot pekerjanya berada. Pindahkan pekerja ke slot tersebut sebagai penanda. Pemain mendapatkan 20M untuk setiap produk yang terjual. Kembalikan kartu box dan kubus ke tempatnya masing-masing. Di fase eksekusi, pemain wajib menjalankan aksi di lokasi yang pekerjanya tempati. Misalnya,
pemain merah mengunjungi pasar aset. Ia wajib membeli satu aset. Kalau nggak punya uang, gimana? Maka langsung kembalikan pekerjaannya tanpa menjalankan aksi di lokasi tersebut. Setelah pemain menjalankan aksi, kembalikan juga pekerja ke area pemain. Dan setelah pemain menjalankan semua pekerjaannya, giliran berpindah ke pemain yang selanjutnya. Ketika semua pemain sudah menjalankan gilirannya, kita lanjut ke fase clean up. Pemain harus membayar gaji sebesar 2M untuk setiap pekerja yang ia miliki. Kembalikan pekerja ke suplai untuk setiap pekerja yang gajinya tidak dibayarkan. Mulai dari ronde kedua dan seterusnya, buang kartu dengan tanda X di pasar aset dan pelabuhan. Geser sisa kartu, kemudian letakkan kartu baru secara terbuka. Khusus di ronde 4 dan 8, pemain harus mengembalikan seluruh pinjaman IMF. Jika pemain tidak mampu membayar pinjaman, maka kartu aset, produk, atau bahan baku milik pemain akan disita hingga pinjaman dapat dilunasi. Terakhir, berikan kartu pemain pertama ke pemain di sebelah kiri pemain pertama sebelumnya. Geser penanda ronde satu langkah ke kanan dan mulai ronde selanjutnya. Nah, permainan dilanjutkan sampai akhir ronde ke-8. Sebelum menghitung hasil akhir, pemain wajib mengembalikan pinjaman IMF dan dana investasi. Lalu hitunglah uang kas. Pemain dengan uang kas paling banyak adalah pemenangnya. Jika terjadi seri, maka pemain dengan pekerja paling banyak adalah pemenangnya. Jika masih terjadi seri, maka pemain-pemain tersebut berbagi kemenangan. Itulah cara bermain catatan cuan. Buat kamu yang pengen lebih ngerti cara ngelola keuangan bisnis yang lebih seru dan menyenangkan, Nextplus juga rutin ngadain kelas finansial bisnis. Kepoin infonya di IG nextplus.id. Selamat bermain!